Ibu mertua melemparku dengan gelas kaca. Karena aku tidak membuatkan sarapan untuk adik iparku, suamiku malah ikut marah. Padahal adiknya masih tidur dan bisa bikin makanan sendiri. Aku sudah tidak tahan, semua rekening yang mereka pegang langsung ku blokir permanen tanpa mereka ketahui. Begini kisah selengkapnya. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya subscribe dulu channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, agar saya semangat untuk menghadirkan cerita yang lebih menarik lagi. Dan jangan lupa absen di bawah, kalian dari kota mana saja. Pagi itu, aroma kopi hitam dan dinginnya udara subuh menyelimuti dapur rumah yang sepi. Aku mengusap wajahku yang masih sembab karena baru tidur beberapa jam setelah menyelesaikan laporan pekerjaan kantor. Tubuhku rasanya remuk, namun sebagai seorang istri dan menantu yang tinggal dalam satu atap, aku tetap memaksakan diri bangun lebih awal untuk menyiapkan segala kebutuhan rumah tangga. Di rumah besar ini, seluruh beban fisik dan finansial seolah diam-diam dilimpahkan ke pundakku. Aku yang membayar cicilan rumah, mencukupi kebutuhan dapur, hingga menanggung seluruh gaya hidup mereka. Namun ironisnya, kehadiranku di mata ibu mertua tak pernah lebih dari sekadar pelayan yang serba kekurangan. Suara langkah kaki yang menghentak keras menghancurkan kesunyian dapur. Disusul kehadiran ibu mertuaku dengan raut wajah berlipat dan tatapan penuh kebencian. Tanpa menyapa atau bertanya kabar, ia langsung membentakku hanya karena melihat tudung saji di meja belum terisi makanan berat untuk anak kesayangannya, adik suamiku. Padahal saat itu matahari baru saja terbit, dan sang adik ipar masih tertidur lelap di kamarnya tanpa beban, seorang pria dewasa yang menganggur namun selalu dimanja. Sebelum sempat aku menjelaskan dengan lembut bahwa aku baru saja hendak menyalakan kompor, tangan ibu mertuaku sudah menyambar gelas kaca tebal di atas meja dan melemparkannya tepat ke arah kakiku hingga pecah berhamburan. Serpihan tajamnya mengenai kulitku, namun yang paling menyengat adalah rasa sakit di dada ketika suamiku muncul di pintu dapur dan bukannya membela atau menanyakan keadaanku, ia justru membentakku dan menyalahkanku karena dianggap telah memancing emosi ibunya. Di tengah pecahan kaca yang berserakan dan makian yang saling bersahutan di dapur itu, aku berdiri terpaku dengan tatapan mata yang mendadak dingin dan hampa. Tangisku yang biasanya pecah seketika mengering, digantikan oleh kesadaran yang sangat jernih bahwa pengorbananku selama ini telah dianggap sebagai kewajiban yang tak berharga. Mereka lupa bahwa kemewahan yang mereka nikmati, isi dompet, hingga rekening yang mereka pegang dan pergunakan setiap hari untuk bersenang-senang adalah hasil kerja keras dari jemariku yang kini gemetar menahan perih. Saat suamiku terus memojokkanku tanpa nurani, di dalam hati aku membulatkan tekad. Diamku telah selesai, dan hari ini juga, tanpa mereka sadari, seluruh aliran finansial yang memanjakan mereka akan tertutup rapat untuk selamanya. Pelajaran penting dari bagian ini adalah bahwa kebaikan dan pengorbanan yang diberikan tanpa batas seringkali tidak membuahkan rasa terima kasih, melainkan kelayakan yang memicu kesewenang-wenangan. Jangan pernah membiarkan dirimu diperlakukan tanpa rasa hormat, hanya demi menjaga perasaan orang-orang yang bahkan tidak menghargai keberadaanmu. Ketegasan untuk menarik diri dari perlakuan toksik bukanlah bentuk kejahatan, melainkan langkah awal untuk menyelamatkan harga dirimu sendiri. Aku melangkah masuk ke dalam kamar dan langsung mengunci pintu rapat-rapat. Suara gedoran kasar dari suamiku, Mas Danu, bergema keras di balik pintu kayu, disertai makian agar aku segera keluar untuk membersihkan pecahan kaca dan memasak. Di dalam kamar yang hening ini, jariku dengan tenang membuka aplikasi perbankan di ponsel. Tatapanku lurus, tanpa ada lagi keraguan atau rasa kasihan yang biasanya melunakkan hatiku. Hari ini, batas kesabaranku benar bakar telah dilampaui. Satu persatu kartu kredit tambahan dan rekening operasional yang selama ini dipegang oleh ibu mertua serta adik iparku, Rian, mulai kublokir permanen dari ponselku. Rekening-rekening itulah yang selama ini menopang gaya hidup mewah mereka, membayar cicilan mobil Rian, hingga belanja bulanan ibu mertuaku tanpa batas. Mas Danu sendiri tak pernah tahu berapa tepatnya penghasilanku sebagai manajer keuangan di perusahaan swasta. Ia hanya tahu bahwa hidup keluarganya selalu nyaman dan serba ada sejak kami menikah 2 tahun lalu. Setelah memastikan seluruh akses keuangan mereka terputus total, aku merapikan luka di kakiku dan mengganti pakaian. Di balik pintu, suara gedoran mulai mereda, berganti dengan suara gelak tawarian yang baru saja bangun tidur dan meminta uang jajan pada ibunya.
Mereka tidak tahu bahwa dalam hitungan jam, fondasi kehidupan nyaman yang mereka nikmati dengan cara menindasku akan runtuh sepenuhnya tanpa sisa. Sikap diam yang bijak bukanlah pertanda menyerah, melainkan persiapan strategi untuk mengambil kembali kendali atas hidup yang telah dirampas. Ketika pengorbanan finansialmu hanya dijadikan alat pemuas kesombongan orang lain, menghentikan aliran bantuan tersebut adalah bentuk ketegasan yang sangat mendasar. Siang itu, ibu mertuaku, Ibu Salma, bersama Rian sedang berada di sebuah pusat perbelanjaan ternama di pusat kota. Seperti biasa, Rian memborong beberapa pakaian bermerek dan barang elektronik baru tanpa melihat label harga. Di pikiran mereka, kartu ATM dan kartu kredit yang dipegang Ibu Salma adalah sumber uang tanpa batas yang selalu ajaib terisi setiap bulannya. Rasa bangga dan sombong menyelimuti raut wajah Ibu Salma saat memamerkan belanjaan mahal itu kepada teman-temannya. Namun, suasana beruap kemewahan itu mendadak berubah menjadi kepanikan saat mereka berada di depan kasir. Ketika kartu kredit digesek, mesin EDC menolak transaksi dengan notifikasi akses ditolak secara permanen. Ibu Salma yang merasa malu di depan antrean panjang langsung memarahi petugas kasir dan meminta Rian menggunakan kartu ATM lainnya. Namun, nasib yang sama kembali terjadi. Seluruh kartu yang mereka bawa tidak lagi bisa digunakan sama sekali. Wajah Rian pucat pasi sementara Ibu Salma menahan malu yang amat sangat di bawah tatapan para pembeli lain. Makanan dan barang belanjaan bernilai belasan juta rupiah itu akhirnya harus ditinggalkan begitu saja di atas meja kasir. Dengan napas terengah-engah dan emosi yang membakar dada, Ibu Salma langsung merogoh ponselnya untuk menelpon Mas Danu dan menuntut penjelasan atas kejadian memalukan yang baru saja dialaminya. Kenikmatan yang berdiri di atas penderitaan dan pemerasan terhadap orang lain tidak akan pernah bertahan lama. Ketika seseorang menyombongkan fasilitas yang bukan milik atau hasil keringatnya sendiri, kehancuran dan rasa malu adalah kepastian yang tinggal menunggu waktu. Mas Danu yang sedang berada di kantornya panik setengah mati saat menerima telepon dari ibunya yang menangis dan menceritakan kejadian di mall. Tanpa berpikir panjang, Mas Danu langsung meneleponku dengan nada suara membentak dan menuduhku telah meretas sistem bank atau sengaja membuat ibunya terhalang. Di ponsel, ia mengancam akan memberiku pelajaran keras jika aku sengaja bermain-main dengan keuangan keluarga. Aku menanggapi gertakannya hanya dengan senyuman tipis dan nada bicara yang sangat tenang. Dengan santai aku menjawab bahwa aku sedang sibuk bekerja dan tidak tahu-menahu mengenai urusan kartu-kartu tersebut. Aku menyarankannya untuk mengecek sendiri ke pihak bank jika ada masalah teknis pada rekening yang mereka gunakan selama ini. Jawaban dingin itu membuat Mas Danu semakin meradang karena ia terbiasa melihatku panik dan meminta maaf setiap kali ia menaikkan nada suaranya. Ada rasa cemas yang mulai menyusup di benaknya melihat perubahan sikapku yang mendadak drastis. Sore harinya, Mas Danu bergegas pergi ke bank cabang terdekat bersama ibunya untuk melakukan komplain resmi atas pemblokiran kartu. Mereka masih merasa berada di pihak yang benar dan berasumsi bahwa ini hanyalah kesalahan sistem perbankan semata. Namun, mereka tidak menyadari bahwa kebenaran pahit mengenai status kepemilikan rekening itu siap menghantam mereka di depan petugas bank. Orang yang terbiasa menyalahkan orang lain seringkali buta terhadap batas hak dan kewajibannya sendiri. Jangan pernah gentar menghadapi gertakan orang yang merasa berhak atas sesuatu yang sebenarnya merupakan hasil kerja keras dan hak penuh dari dirimu. Duduk di hadapan petugas customer service bank yang ramah, Ibu Salma dengan nada menggurui menuntut agar kartu ATM miliknya segera diaktifkan kembali. Petugas bank dengan cekatan memeriksa data sistem, lalu menatap Ibu Salma dan Mas Danu dengan raut wajah bingung sekaligus heran. Petugas itu menjelaskan secara sopan bahwa seluruh rekening dan kartu kredit yang dibawa Ibu Salma bukanlah milik atas nama Ibu Salma maupun Mas Danu, melainkan atas nama lengkapku. Petugas itu menambahkan bahwa pemblokiran dilakukan secara sah oleh pemilik sah akun, yaitu aku sendiri, dan tidak ada pihak manapun yang bisa membuka kembali akses tersebut tanpa kehadiranku. Bak disambar petir di siang bolong, wajah Mas Danu dan Ibu Salma seketika membeku kaku di tempat duduk mereka. Selama 2 tahun ini, Mas Danu selalu percaya pada kebohongan Rian dan ibunya yang mengaku memiliki simpanan sendiri dari almarhum ayahnya, padahal seluruh dana itu murni berasal dari kantongku. Ibu Salma bersandar di kursi dengan napas memburu dan wajah memerah menahan rasa malu yang tak tertahankan di depan petugas bank.
Mas Danu terduduk lemas dengan pikiran yang mulai berkecamuk hebat menyadari kenyataan pahit yang baru saja didengarnya. Kebohongan yang tersimpan rapi selama bertahun-tahun kini hancur berkeping-keping. Membuka mata Mas Danu akan siapa yang sebenarnya menopang hidup mereka selama ini. Kebohongan dan kepalsuan mungkin bisa menutupi kenyataan untuk sementara waktu. Namun kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk menyingkap siapa yang benar-benar berjuang dan siapa yang hanya menumpang hidup. Sesampainya di rumah, suasana berubah menjadi sangat mencekam ketika Mas Danu menuntut penjelasan jujur dari ibu dan adiknya. Rian yang tersudut akhirnya mengaku bahwa ia tidak pernah bekerja dan selama ini selalu meminta uang secara langsung kepada ibunya dari kartu yang aku berikan. Ibu Salma yang tak mau disalahkan malah berteriak histeris dan menuduhku sebagai menantu durhaka yang sengaja ingin mempermalukan keluarga mereka dan merusak keharmonisan rumah tangga. Tak lama kemudian, aku melangkah masuk ke dalam rumah dengan tenang membawa sebuah map hitam di tanganku. Melihat keberadaanku, Ibu Salma langsung berlari mendekat dan menunjuk-nunjuk mukaku dengan penuh caci maki tak berdasar. Mas Danu ikut menatapku dengan tatapan marah namun bercampur kebingungan yang sangat mendalam. Aku berdiri tegak tanpa menunjukkan rasa takut sedikitpun, menatap mereka satu persatu dengan pandangan mata yang dingin. Aku meletakkan map hitam itu di atas meja tamu dengan suara lumayan keras, yang seketika menghentikan amukan Ibu Salma. Di dalam map tersebut terdapat seluruh bukti kepemilikan aset rumah yang kami tempati, bukti transfer rutin selama 2 tahun, serta sertifikat tanah yang selama ini diam-diam diklaim oleh Ibu Salma sebagai milik keluarganya. Kenyataan itu menghantam mereka dengan sangat keras di tengah ruang tamu yang mendadak hening. Ketika bukti dan fakta berbicara, kepalsuan dan teriakan emosional tidak akan lagi memiliki daya untuk memutarbalikkan kenyataan. Menghadapi ketidakadilan dengan ketenangan yang berdasar pada fakta adalah cara paling efektif untuk menumbangkan kesombongan. Aku membuka dokumen di dalam map hitam tersebut dan membacakan rincian aset dengan suara tegas tanpa nada bergetar. Rumah mewah yang selama ini dibanggakan Ibu Salma kepada tetangga adalah rumah yang kubeli dengan hasil keringatku sendiri sebelum menikah dengan Mas Danu. Mas Danu yang selama ini menyerahkan seluruh gajinya kepada ibunya baru menyadari bahwa uang gajinya yang tak seberapa itu habis dipakai Rian untuk hobi foya-foyanya, bukan untuk cicilan rumah seperti yang dibilang ibunya. Mata Mas Danu berkaca-kaca menatap lembar demi lembar bukti transaksi perbankan yang menunjukkan bagaimana uang ratusan juta rupiah milikku terkuras untuk membiayai keluarga ibunya. Ibu Salma terduduk gontai di sofa, tak mampu lagi menyanggah kata-kataku karena seluruh bukti tercetak jelas dengan stempel resmi. Rian yang biasanya bersikap angkuh kini bersandar di sudut ruangan dengan wajah ketakutan, menyadari bahwa masa-masa mewahnya telah berakhir. Aku menatap Mas Danu yang tertunduk lesu dan menegaskan bahwa aku tidak lagi sudi menjadi sapi perah bagi keluarga yang sama sekali tidak menghargai keberadaanku. Aku memberikan pilihan tegas kepada Mas Danu untuk memilih membela kebenaran dan keadilan, atau tetap menjadi anak mamak yang buta akan kejahatan keluarganya sendiri. Keputusan itu tergantung sepenuhnya di tangan Mas Danu malam ini juga. Kejelasan dalam hal finansial dan hak kepemilikan sangat penting dalam sebuah hubungan untuk mencegah eksploitasi. Jangan biarkan rasa cinta atau rasa segan membutakan mata kita dari kenyataan bahwa kita sedang dimanfaatkan secara tidak adil. Mas Danu berjalan mendekatiku dengan mata yang basah oleh air mata penyesalan yang mendalam. Ia mencoba memegang tanganku dan memohon maaf atas segala tindakan kasarnya, termasuk kejadian pelemparan gelas tadi pagi yang dibiarkannya begitu saja. Ia mengaku sangat menyesal karena selama ini terlalu percaya pada kata-kata ibunya tanpa pernah mau mendengarkan keluhan dan rasa lelah yang sering kusampaikan padanya setiap malam. Namun, rasa sakit hati yang telah membakar habis hatiku tidak bisa terhapus begitu saja hanya dengan beberapa lembar kata maaf. Aku menarik tanganku secara perlahan dari genggamannya, menunjukkan bahwa luka di hati dan luka fisik di kakiku memerlukan tindakan nyata, bukan sekadar penyesalan saat situasi sudah terdesak. Ibu Salma yang melihat anaknya mengemis maaf malah kembali bersuara sinis, menuduhku telah mencuci otak Mas Danu. Melihat ibunya yang masih saja belum sadar akan kesalahannya, benteng kesabaran Mas Danu akhirnya runtuh total. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Mas Danu berteriak keras menumpahkan kekecewaannya pada sang ibu dan Rian yang telah menghancurkan rumah tangganya demi kesenangan pribadi. Suasana ruang tamu berubah menjadi penuh ketegangan dan kepedihan yang memuncak.
Penyesalan yang datang setelah kehancuran terjadi seringkali tidak mampu memulihkan kepercayaan yang telah mati. Pembelaan yang terlambat dari seorang pasangan hanya akan terasa seperti bayangan hampa jika tidak disertai keberanian sejak awal. Tanpa membuang waktu lebih lama, aku melangkah ke kamar dan mengambil koper pakaian yang sudah kusiapkan sejak siang tadi. Aku telah memutuskan untuk pergi sementara waktu dari rumah itu dan tinggal di apartemen pribadiku sampai proses hukum dan keputusan rumah tangga kami menemukan titik terang. Mas Danu berlutut di depan pintu menahanku untuk tidak pergi, memohon agar aku memberinya satu kesempatan terakhir untuk memperbaiki semuanya. Aku menatap suamiku dengan rasa iba yang tersisa, namun ketegasan pikiran tetap memandu langkahku. Aku menyuruhnya menyelesaikan masalah internal keluarganya terlebih dahulu dan menyadari peran tanggung jawabnya sebagai seorang laki-laki dewasa. Tanpa menoleh lagi ke belakang, aku berjalan melewati Ibu Salma dan Rian yang hanya bisa terdiam membisu menatap kepergianku dengan raut wajah penuh kecemasan akan masa depan mereka. Malam itu, roda mobilku berputar meninggalkan rumah yang telah memberiku begitu banyak kenangan pahit dan goresan luka. Ada rasa lega yang luar biasa yang menjalar di dada saat aku berhasil keluar dari lingkaran toksik yang menyiksa jiwaku selama bertahun-tahun. Ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari proses pemulihan martabat dan kehidupanku yang baru. Keberanian untuk melangkah pergi dari lingkungan yang merusak mental dan fisik adalah bentuk kasih sayang tertinggi pada diri sendiri. Jangan pernah takut kehilangan tempat tinggal atau hubungan jika bayarannya adalah kedamaian jiwa dan harga dirimu. Hari-hari berikutnya menjadi neraka yang nyata bagi kehidupan Ibu Salma, Mas Danu, dan Rian di rumah tersebut. Tanpa adanya aliran dana dariku, listrik rumah mulai terancam diputus karena tunggakan yang menumpuk, dan stok bahan makanan di dapur habis tanpa ada yang mampu membeli lagi. Rian yang tidak memiliki keterampilan kerja apapun mulai panik, karena kebiasaan nongkrong mewahnya harus terhenti seketika karena ia tidak lagi memiliki uang sepeser pun. Ibu Salma mencoba menghubungi kerabat dan teman-temannya untuk meminjam uang demi mempertahankan gengsi hidupnya. Namun, teman-temannya yang dulu selalu dipameri kemewahan justru menjauh dan menolak memberikan pinjaman setelah mengetahui kondisi finansial mereka yang sebenarnya. Rasa malu yang dulu ditakutinya kini benar-benar menjadi makanan sehari-hari yang harus ditelannya bulat-bulat bersama anak kesayangannya. Mas Danu terpaksa menggunakan seluruh gaji bulannya yang tersisa untuk membayar tagihan dasar dan membeli makanan seadanya untuk ibu dan adiknya. Dari sanalah Mas Danu baru benar-benar sadar betapa besarnya biaya hidup yang selama ini kutanggung seorang diri tanpa pernah aku mengeluh atau meminta imbalan sedikit pun dari mereka. Ketika seseorang terbiasa menikmati hasil kerja orang lain tanpa rasa syukur, kehidupan akan mengajarinya cara menghargai uang melalui penderitaan dan kesulitan. Ketergantungan yang dipelihara dengan kesombongan hanya akan melahirkan kehancuran di masa depan. Seminggu berlalu sejak kepergianku, aku mengutus kuasa hukumku untuk datang ke rumah tersebut guna menyampaikan surat teguran resmi. Surat itu berisi tuntutan agar Ibu Salma dan Rian segera mengosongkan rumah tersebut dalam waktu 30 hari, karena aset tersebut akan kujual secara sah. Selain itu, pengoperasian mobil yang dicicil menggunakan uangku juga harus segera dikembalikan ke tanganku sebelum dibawa ke jalur hukum. Kedatangan pengacara itu membuat Ibu Salma histeris dan jatuh pingsan, karena tak sanggup menerima kenyataan bahwa ia harus keluar dari rumah mewah tersebut. Rian yang panik mulai menyalahkan ibunya karena selalu mengajari untuk memanfaatkan kebaikanku, hingga akhirnya mereka terjebak dalam masalah hukum yang serius. Pertengkaran hebat antar anggota keluarga itu tak lagi dapat relakan di dalam rumah yang kini terasa dingin dan mencekam. Mas Danu datang menemuiku di kantor dengan wajah yang sangat layu, kurus, dan penuh rasa bersalah yang mendalam. Ia menyatakan menerima seluruh keputusanku dan siap menjalani proses perceraian jika itu memang jalan terbaik yang kuinginkan untuk menyembuhkan luka hatiku. Namun, di matanya aku melihat ada penyesalan yang jujur walau semuanya telah terlambat untuk diperbaiki kembali. Setiap perbuatan manipulatif dan penyalahgunaan kebaikan orang lain pada akhirnya akan bermuara pada pertanggungjawaban hukum dan moral. Jangan pernah menganggap enteng ketegasan orang sabar yang telah mengambil keputusan untuk bertindak. Melihat rumah tangganya hancur dan ibunya terus-menerus menyalahkan orang lain, Mas Danu akhirnya mengambil keputusan paling berani dalam hidupnya.
Ia menyewa sebuah rumah kontrakan kecil yang sederhana di pinggiran kota dan menyuruh ibu serta adiknya untuk pindah ke sana. Mas Danu menegaskan bahwa ia hanya akan menanggung kebutuhan makan dasar ibunya, sementara Rian diwajibkan mencari pekerjaan sendiri untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Rian yang awalnya menolak keras akhirnya terpaksa bekerja menjadi buruh kasar di sebuah gudang penyimpanan barang demi bertahan hidup sehari-hari. Ibu Salma yang dulunya bergaya bak bangsawan kini harus belajar memasak bahan makanan seadanya di dapur kontrakan yang sempit dan panas. Perubahan drastis ini menjadi pukulan telak yang meruntuhkan seluruh kesombongan dan sifat egois yang selama ini membelenggu pikiran mereka. Sementara itu, aku fokus menyembuhkan trauma batin dan mengembangkan karir profesionalku di kantor hingga meraih promosi jabatan baru. Rumah mewah tersebut berhasil kujual dengan harga tinggi, dan dananya kupergunakan untuk berinvestasi pada masa depanku yang lebih cerah. Kehidupanku perlahan mulai tertata kembali dengan penuh kedamaian, kebebasan, dan rasa syukur yang amat besar. Ketegasan untuk melepas beban masa lalu adalah pintu pembuka bagi datangnya berkah dan kebahagiaan yang baru. Pria yang baru menyadari kesalahannya harus berani mengambil keputusan sulit untuk membenahi hidupnya meski harus memulainya dari titik terendah. Sebelum proses perceraian kami resmi diputus oleh pengadilan, aku memutuskan untuk mengunjungi kontrakan sederhana yang ditempati Mas Danu dan ibunya. Aku datang bukan untuk mengejek atau membalas dendam, melainkan untuk menyelesaikan seluruh urusan masa lalu secara baik-baik dan dewasa. Saat aku melangkah masuk ke halaman rumah kontrakan itu, tampak Ibu Salma sedang menyapu halaman dengan pakaian sederhana dan wajah yang tak lagi menyisakan aura kesombongan. Melihat kedatanganku, Ibu Salma menghentikan sapuannya dan menatapku dengan mata yang berkaca-kaca penuh rasa malu dan penyesalan mendalam. Wanita yang dulu melemparku dengan gelas kaca itu kini melangkah mendekatiku perlahan, lalu menundukkan kepalanya dan menggenggam tanganku erat-erat sambil meneteskan air mata. Ia memohon maaf atas segala kejahatan, hinaan, dan kesewenang-wenangan yang pernah dilakukannya kepadaku selama aku menjadi menantunya. Aku menatap wanita tua di hadapanku dengan perasaan damai tanpa ada lagi rasa dendam atau benci yang tersisa di dalam dada. Aku membalas genggaman tangannya dan mengangguk pelan, tulus memaafkan seluruh kesalahannya agar kami berdua bisa melanjutkan hidup tanpa beban kebencian. Pengampunan itu kutumpahkan murni untuk membebaskan hatiku sendiri dari penjara keimanan yang sempit. Memaafkan bukan berarti membiarkan orang lain kembali merusak hidup kita, melainkan membebaskan jiwa kita sendiri dari belenggu dendam yang beracun. Kedewasaan tertinggi ditunjukkan saat kita mampu memaafkan orang yang pernah menyakiti kita tanpa harus kembali ke dalam hidup mereka. 2 minggu kemudian, ruang sidang pengadilan agama menjadi saksi akhir dari perjalanan pernikahan kami yang penuh dengan pelajaran berharga. Majelis hakim secara resmi mengetuk palu perceraian, mengembalikan status hukum kami masing-masing dengan jalan damai dan tertib. Mas Danu menatapku untuk terakhir kalinya sebagai seorang suami, menyalami tanganku dengan penuh hormat dan doa tulus agar aku menemukan kebahagiaan sejati di masa mendatang. Mas Danu telah belajar menjadi pria yang lebih mandiri dan bertanggung jawab, memikul beban keluarganya dengan cara yang benar tanpa menindas orang lain. Rian kini telah berubah menjadi pribadi yang lebih menghargai arti mencari uang lewat kerja kerasnya sendiri di pabrik. Meskipun hubungan pernikahan kami harus berakhir dengan perpisahan, perselisihan dan kesalahpahaman di antara kedua keluarga telah terselesaikan secara tuntas dan bermartabat. Aku melangkah keluar dari gedung pengadilan dengan senyuman yang merekah dan dada yang terasa sangat lapang di bawah sinar matahari siang. Aku melangkah menuju kendaraanku dengan penuh percaya diri, menyongsong masa depan yang bersih dari trauma dan manipulasi. Langkah kakiku terasa begitu ringan menyusuri jalanan kota, siap menuliskan babak baru dalam lembaran kehidupanku. Terkadang, perpisahan adalah satu-satunya jalan terbaik yang disediakan Tuhan agar masing-masing individu bisa belajar menjadi manusia yang lebih dewasa dan bertakwa. Jangan takut pada akhir dari sebuah hubungan jika hal itu adalah pintu menuju pertumbuhan jiwa yang lebih mulia. Setahun telah berlalu sejak peristiwa pahit di meja makan yang mengubah jalan hidupku secara drastis untuk selamanya. Kini, aku tumbuh menjadi wanita yang jauh lebih mandiri, bijaksana, dan memiliki batas diri yang sangat kuat dalam membangun sebuah hubungan. Aku mendirikan sebuah yayasan pemberdayaan wanita untuk membantu para istri yang mengalami kekerasan domestik dan eksploitasi finansial,
agar mereka memiliki keberanian untuk bangkit dan berdiri di atas kaki sendiri. Kisah masa laluku tidak lagi menjadi sumber ratapan atau kesedihan, melainkan menjadi sumber kekuatan dan pelajaran berharga yang menginspirasi banyak orang. Mas Danu dan keluarganya kini hidup sederhana namun penuh ketenangan, telah memetik pelajaran berharga tentang pentingnya kejujuran, kerja keras, dan rasa hormat kepada sesama. Kehidupan telah menempatkan kami semua pada porsi dan ruang belajar masing-masing sesuai dengan apa yang kami tanam di masa lalu. Setiap kali aku mengingat serpihan gelas kaca yang dulu mendarat di kakiku, aku tidak lagi merasakan perih, melainkan rasa syukur yang amat mendalam. Karena dari pecahnya gelas itulah, keberanianku terbangun untuk memecahkan belenggu ketidakadilan dan mengambil kembali kendali atas masa depan hidupku sendiri. Kehidupan selalu memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang berani bersikap tegas dan menjaga kehormatan jiwanya dari segala bentuk penindasan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kebaikan tanpa batas diri yang jelas hanya akan membuka pintu bagi orang lain untuk memanfaatkan kita secara tidak adil. Menjadi seorang istri atau anggota keluarga tidak berarti kita harus merelakan diri menjadi korban pemerasan emosional maupun finansial. Keberanian untuk berkata, tidak, dan mengambil tindakan tegas adalah bentuk perlindungan diri yang sangat sah dan mulia. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu saling menghargai, jujur, dan tidak mengambil hak orang lain demi kesenangan sesaat.